mereka berkuasa itu. Karena mereka tahu titik lemah dari bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Mereka memainkan semua harga, memegang itu semuanya. Ketika nanti tiba saatnya semua merasakan krisis dan kelaparan, maka merekalah yang berkuasa di atas bumi ini. Itulah tujuan mereka untuk menguasai bumi ini. Tapi tidak mudah, semuanya harus dilalui oleh mereka. Karena mereka nantinya juga akan melawan dari orang-orang yang beriman. Mereka nanti akan diperangi oleh orang-orang yang beriman. Karena kebijakan-kebijakan dari mereka itulah nantinya ada negara-negara yang sudah tidak lagi mempercayai negara adidaya, negara Amerika itu. Mereka nanti akan memiliki prinsip sendiri dan akan memeranginya. Ya, sekarang aja sudah terlihat ya, banyak sekali negara-negara besar tuh yang misalnya ikut-ikutan gitu. Ya. Ini apakah sudah mulai percikan-percikan permusuhan itu terbentuk ya? Itu nanti ada dari sebuah percikan yang nantinya akan menyulut api peperangan. Peperangan yang nanti akan timbul di akhir-akhir ini. Ya, ini kan ada kemarin tuh negara besar yang menentang lah semua negara, tapi ada juga nih negara yang berani melawan dan menantang. Banyak saat ini dari negara-negara timur juga melawan, seperti Iran. Mereka juga melawan. Mereka tidak mudah dipermainkan harga-harganya. Mereka juga sedang berperang ekonomi dengan negara-negara barat. Itulah wujud dari ketidaknyamanan atas apa yang sudah dibuat oleh negara barat. Dan seharusnya negara ini, negara Indonesia ini juga harusnya memiliki jati diri atau memiliki prinsip tersendiri untuk melawan itu semua. Harus berani ya Pak? Iya, mereka menggertak, kita juga harus berani menggertak. Jangan mereka menggertak, tapi kita malah ikut arus yang telah dibuatnya, ataupun tawar-menawar. Mereka itu negara-negara licik. Mereka itu tidak mudah untuk kita bodohi. Mereka ini negara pintar. Ya itu Mbak. Manusianya juga itu pengetahuannya juga tinggi ya. Bisa tidak seperti Cina juga, ini kan maju sekali negaranya itu. Nah ini Indonesia mungkin. Kalian coba bayangkan bagaimana jika negeri ini bisa kalian kelola sendiri. Dan memiliki pemimpin yang amanah, pemimpin yang sesuai dengan angan-angan rakyat, memanfaatkan sumber ilmu dari masyarakat. Orang-orang yang pintar di pelosok negeri ini banyak, tapi mereka tidak dimanfaatkan sebenar-benarnya. Belum ada peran ya di negeri ini. Ya, mereka juga sebenarnya ada yang pintar dan bisa mengelola sumber dari alam ini. Tapi itulah, mereka tidak ada apa-apanya di mata
belum diberi kepercayaan untuk megang atau apa. Ya, Ya tapi ini suatu hari nanti negeri ini bisa makmur dengan kekayaannya. saya juga sedang menunggu itu. Nanti ketika sudah waktunya, dari seluruh manusia yang ada di belahan bumi ini, mereka merasakan krisis. Mereka diadu domba dan mereka dipermainkan seolah-olah mereka ini bukan bangsa manusia. Nantinya akan ada juru penyelamat. Beliau nanti akan memerangi dari itu semuanya dan memegang teguh, memiliki keadilan seadil-adilnya. Berarti memerangi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, Pak? Iya. Untuk memberikan kesejahteraan untuk semua manusia ini. Mereka akan memiliki wilayah tersendiri untuk mengelola alam di Nusantara ini. Bisa mulai sendiri nantinya. Nantinya itu akan digunakan untuk kemakmuran umat. Dan itulah yang nantinya juga akan digunakan sebagai modal di mana mereka akan memerangi dari bangsa-bangsa barat yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Tapi nanti tuh ketika akan terjadinya hal seperti itu pemimpinnya di setiap negara beda atau tunduk pada satu pemimpin, Pak? Nanti mereka akan sadar bahwa mereka itu akan tunduk kepada pemimpin yang adil. Mereka tidak lagi ikut dengan bangsa barat, karena mereka juga sadar mereka hanya dimanfaatkan saja oleh bangsa barat. Mereka nanti akan melihat di Nusantara ini sebagai kiblat perekonomian dunia. Itu semua bidang lah nanti baik ke depannya. Ya, karena rakyatnya nanti akan makmur semakmur-makmurnya. Dan tidak ada lagi orang merasakan kemiskinan maupun kelaparan. Itu pemimpinnya presiden Indonesia atau mungkin raja atau siapa? Beliau nanti akan diangkat. Belum waktunya saya bercerita. Nanti saatnya beliau akan diangkat dan kalian akan tahu semuanya. Kalau julukannya tuh pemimpin apa itu? Pemimpin akhir zaman, Imam. Iya. Nanti beliau ya akan yang membawa keadilan dan juga kesejahteraan untuk umat rakyat. Iya. Tapi memang sebelum nanti bisa merasakan sebuah nikmatnya itu, ya mungkin akan terjadi krisis seperti itu nanti, Pak ya. Ya, kalian nanti akan diuji. Saya juga termasuk umat Muslim. Kalian khususnya dari bangsa manusia, umat Muslim di seluruh dunia ini akan diuji. Ujian kalian nanti akan sangatlah berat. Dari kelaparan, dari krisis pangan, maupun nanti kalian akan diadu domba sesama saudara. Bahkan nanti jika orang yang tidak kuat dengan ujian itu, mereka nanti akan saling membunuh. Hanya satu suap nasi makan, mereka saling membunuh. Maka dari itulah betapa pentingnya dari iman kalian. Harus kalian latih. Saat ini juga kalian harus memegang itu semuanya.
Nanti saat di fase itu ya, bagaimana itu kita sebagai umat manusia menghadapi hal seperti itu? Pastinya dari orang Islam Iya. yang taat dan menjalankan sunnah seperti berpuasa, jalankan kewajiban dalam beramal, mereka tidak kaget dengan itu semuanya karena mereka sudah terbiasa dengan apa yang sudah dilakukannya. Tapi dari umat Islam yang seringkali tidak menjalankan kewajiban, lalai, maka mereka sama saja seperti orang yang kufur atau orang yang kafir. Mereka akan bingung dan mereka tidak memiliki pegangan sama sekali. Mereka bagaikan orang-orang bodoh, bahkan mereka seperti orang buta yang tidak tahu jalan. Semua ditabrak hanya demi sesuatu nasi itu tadi ya. Berarti ujiannya ya para pengikut-pengikutnya, pengikut pemimpin di akhir zaman, itulah mereka lah yang nanti akan memperkokoh, dan mereka lah nanti yang akan membimbing dari umat untuk menjalankan sebuah kesabaran, keyakinan, dan pastinya mereka terjamin rasa lapar juga tidak akan dirasakan oleh mereka, karena makan mereka itu adalah sebuah zikir, ingat kepada Sang Kuasa. Dengan itulah mereka akan terasa kenyang. Mungkin dari otak kalian, dari pikiran kalian tidak masuk akal. Tapi itulah yang nantinya akan kalian rasakan. Walaupun nantinya kalian juga akan menyimpan lumbung hasil bumi yang nantinya juga dipersiapkan oleh beliau untuk sampai segitunya mempersiapkan ini. Ya. Nah, ini kita dapat banyak sekali informasi ya terjadinya akhir zaman sekarang ini. Ya ini kan tidak usah khawatir dari kalian yang sudah memiliki pegangan. Tapi sebenarnya banyak sekali ya untuk mungkin generasi sekarang ini Pak ya. Yang apa ya namanya ya, terpengaruh lah dengan ini kayak benda-benda seperti ini. Ya mudah terpengaruh. Cara bicaranya, cara berperilakunya, akhirnya semuanya berubah mengikuti apa yang dia lihat di benda ini. Nah ini kemudian sekarang pun baca apa Al-Quran aja kan jarang-jarang Pak. Jadi kalau melihat benda ini aja terus berjam-jam kan kuat gitu. Nah ini bagaimana nanti bisa menjadi generasi ya untuk Nusantara ini, generasi Islam juga yang lebih bagus lah ke depannya. Tapi dengan apa yang disampaikan tadi, berarti tetap ada ya orang-orang yang memang dipersiapkan lah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ada yang dimapankan ya, disiapkan saat ini mereka masih disembunyikan dan masih belum banyak orang yang tahu. Jadi belum selesai ya untuk mematangkan mereka atau mempersiapkan mereka ya. Ketika saya pantau dari alam saya, orang saat ini lebih cenderung membabi buta untuk mendapatkan sebuah kekayaan. Kayak jadi kiblat sekarang, fondasi utama gitu untuk hidup. Mereka nantinya belum merasakan bagaimana mereka akan diambil harta kekayaannya. Jadi artinya semuanya kan benar titipan Pak ya? Ya semua itu titipan.
tidak ada di dunia ini yang abadi. Apa yang kalian miliki itu hanya sebuah titipan. Bahkan nyawa, roh kalian itu hanya sebuah titipan. Tak ada yang abadi dan kekal. Ya itu yang perlu dipahami sekarang ya. Biar nanti ketika Allah mungkin mengambilnya ya tidak kecewa ya, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita dapat banyak sekali informasi yang disampaikan. Nah, ini saya banyak sekali terima kasih Pak ya sudah mau berkenan, apalagi mau ngobrol dengan kami ya. Ya, mungkin ini juga sudah waktunya saya memberitahukan pada kalian. Iya. Bahwa di mana saat ini ada sudah memasuki di fase akhir zaman. Yang dimana nanti akan ada peperangan, bukan hanya dari peperangan mengenai fisik, tapi peperangan itu ada di dalam hati kalian. Peperangan mengenai iman. Berarti berperang dengan diri sendiri nih Pak ya? Ya, saat ini sudah terjadi. Iya Pak. Dan ini sudah terjadi nih, apalagi kaula-kaula muda nih ya, dengan ambisinya yang sangat tinggi ya. Nah, ini pesan terakhir yang sangat ya menyentuh lah ya nih teman-teman. Ini terima kasih Mbak ya, mungkin bisa kembali nih, mohon maaf nih ya ngajak ngobrol lama nih, mengganggu tugasnya ya. Mungkin di lain waktu semoga kita bisa bertemu kembali, bisa ngobrol kembali Mbak ya. Nah, terima kasih atas pesan-pesannya juga. Nah, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua yang ada di sini maupun yang menonton ya. Ya, monggo kalau mau pamit atau mau kembali untuk melanjutkan ke tugasnya, saya rasa sudah cukup juga dengan semua pesan-pesan yang Anda sampaikan. Semoga semuanya beserta semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa efek-efek. Jangan membawa semuanya masalah itu ya. Kembali. Semua Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, bagaimana Mas Aldi? Sudah lama tidak mendemisasi. Ya, jalan ke rumahnya. Alhamdulillah tapi saya bisa berjalan dengan lancar. Kita dapat banyak sekali informasi pada malam hari ini ya. Nah, ini sebenarnya pesan-pesannya banyak ya, terutama tuh memang yang harus dicatat itu ya ini diri sendiri nih, tentang iman, dan memang ya itu memerangi diri sendiri saja kita itu belum mampu ya teman-teman ya. Mungkin dari kita semuanya mungkin banyaklah ada yang mengalami mungkin secara ekonomi dan sebagainya, tapi ya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti ada jalan. Jangan sampai nanti menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hanya demi apa ini ya, selembar masalahnya. Nah itu ya mungkin sekarang juga kan kita menghadapi ya inflasi ya teman-teman ya. Semoga Indonesia ini bisa segera membaik ya, pemimpin kita juga semoga bisa adil dan amanah dan bertanggung jawab kepada negeri ini ya. Ini nanti tadi ternyata yang disampaikan oleh Goim ini menyenggol dengan Imam Mahdi ini teman-teman. Mungkin di video selanjutnya coba kita akan bahas juga untuk tentang Imam Mahdi yang apa yang disampaikan ini. Saya juga penasaran, ini kan tadi katanya itu sudah masuk awal dari akhir zaman. Mungkin nanti ada informasi yang lebih rahasia lagi mungkin yang bisa disampaikan. Jadi tunggu di video kita selanjutnya ya teman-teman. Sekian dari kami Santri Matoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.